Jadi untuk suplai arteri dari otak itu berasal dari arteri karotis interna dan arteri vertebralis. Jadi karotis interna itu 2/3-nya, sedangkan 1/3 dari arteri vertebralis. Arteri karotis interna ini nanti akan masuk ke kranium melalui kanalis karotikus yang ada di os temporal. Kemudian kalau arteri vertebralis masuk ke kranium melalui foramen magnum. Kemudian cabang dari arteri vertebralis, jadi vertebralis kanan kiri nanti kan bergabung gitu ya. Nah, nanti ada cabang yang ke anterior, cabangnya namanya arteri spinal anterior. Nah, ini berfungsi untuk memberikan vaskularisasi ke medula spinalis di sisi anterior. Kemudian arteri vertebralis tadi akan bergabung menjadi satu menjadi arteri basilaris yang berfungsi untuk memberikan vaskularisasi di brainstem dan cerebellum. Selanjutnya arteri basilaris nanti akan pecah gitu ya, cabang menjadi dua, yaitu arteri karotis arteri cerebri posterior. Kemudian dia nanti akan beranastomose dengan cabang-cabang dari arteri karotis interna, yaitu arteri communicans anterior, communicans posterior, dan cerebri anterior. Nanti akan membentuk yang disebut dengan circulus bilisi. Nah, ini adalah arteri karotis interna. Jadi arteri karotis interna itu merupakan cabang dari arteri komunis karotikus ya. Kemudian dari komunis karotikus ini nanti akan pecah menjadi dua, yaitu arteri karotis eksterna dan arteri karotis interna. Kalau arteri karotis eksterna ini nanti akan memberikan vaskularisasi ke daerah wajah. Eksterna ini nanti akan memberikan vaskularisasi ke area daerah wajah. Sedangkan arteri karotis interna ini nanti yang akan masuk ke kanal karotikus, dia akan menuju ke otak untuk memberikan vaskularisasi di daerah otak. Nah, ini adalah arteri vertebralis. Jadi arteri vertebralis itu cabangnya nanti adalah arteri spinalis anterior ya, yang memberikan vaskularisasi di medula spinalis sisi anterior. Kemudian arteri vertebralis kanan kiri ini juga nanti akan bergabung, dia akan membentuk yang disebut dengan arteri basilaris. Nah, cabang-cabang dari arteri basilaris ini nanti akan memberi vaskularisasi ke brainstem, yaitu ke medula oblongata, kemudian pons, midbrain, dan cerebellum. Selanjutnya arteri basilaris nanti akan bercabang menjadi arteri karotis, arteri cerebri posterior ya, kanan kiri. Kemudian dia akan beranastomose atau bergabung gitu ya, membentuk suatu lingkaran dengan bergabung dengan arteri communicans posterior, kemudian karotis interna, communicans anterior, dan cerebri anterior. Nah, ini nanti akan membentuk suatu lingkaran, namanya adalah circulus wilisi. Cabang dari karotis interna yang tidak membentuk circulus wilisi itu adalah arteri cerebri media, itu tidak ikut membentuk circulus wilisi. Berikutnya adalah cabang-cabang dari arteri karotis interna yang memvaskularisasi daerah otak, yaitu ada arteri cerebri anterior. Nah, arteri cerebri anterior ini memberikan vaskularisasi di daerah korteks ya. Korteks itu bagian luar ya. Korteks cerebrum bagian luar di lobus frontal, parietal,
dan di korpus kalosumnya. Kemudian kalau yang bagian media, arteri cerebri media, ini dia memberikan vaskularisasi di cerebrum yang bagian dalam. Jadi di sini ada basal nuklea, ada putamen, kemudian ada kapsula interna, terus ada globus pallidum, thalamus, kemudian juga substansia innominata, kemudian di daerah lobus temporal ya. Ini lobus temporal dan permukaan dari korteks cerebri yang sisi medial. Jadi kalau yang di permukaannya adalah yang sisi medial dari korteks cerebri, sedangkan kalau yang bagian dalam ini terutama memberikan inervasi vaskularisasi di daerah apa namanya ini cerebrum bagian dalam ya. Jadi di daerah basal nukleus. Berikutnya adalah arteri cerebri posterior. Jadi kalau cerebri posterior ini nanti akan memberikan vaskularisasi ke korteks cerebri bagian inferior. Kemudian kalau yang bagian korteksnya itu adalah ke lobus ke lobus occipitalis ya. Jadi kalau yang permukaan itu ada di korteks cerebrum bagian inferior, kemudian kalau juga ke bagian lobus occipitalis. Kemudian dia juga memberikan vaskularisasi di daerah diencephalon dan midbrain, kemudian di daerah ventricle ya, yaitu di corpus callosum, kemudian juga di daerah plexus choroid ya, di daerah ventricle lateral dan ventricle 3. Ya, jadi saya ulang, kalau untuk yang anterior itu untuk daerah korteks cerebrum di daerah frontal dan parietal serta corpus callosum. Kalau medial itu adalah vaskularisasi otak bagian dalam, kemudian juga kalau korteks cerebrinya itu bagian medial, jadi di daerah telinga gitu ya, telinga ke atas itu. Kemudian kalau yang posterior itu di daerah cerebrum bagian inferior, kemudian di sini ada di visim ventricle 3 dan ventricle lateral, kemudian corpus callosum, diencephalon dan midbrain, serta lobus occipital. Selain arteri ada pembuluh darah vena ya. Jadi pembuluh darah vena di daerah kranium itu nanti dibentuk oleh vena-vena dura mater. Jadi yang pertama adalah vena dura mater yang sagittalis superior. Jadi vena sagittalis superior dan vena sagittalis inferior ini berada di dalam dura mater yang masuk ke visura longitudinalis. Jadi dia ini nanti akan bergabung ya. Sagittalis superior dan inferior akan bergabung melalui yang disebut dengan sinus rectus. Mereka bergabungnya nanti ada di sinus confluens. Kemudian yang vena bagian dalam dari cabang-cabang sinus cavernosus itu nanti akan membentuk yang disebut dengan petrosus superior dan petrosus inferior. Nah, kalau petrosus superior itu nanti akan lanjut menjadi sinus transversus, kemudian gabung ke sinus confluens. Sedangkan yang inferior itu nanti akan langsung masuk ke sinus sigmoid. Dari
sinus konfluen ini nanti akan masuk ke sinus sigmoid, kemudian menuju ke vena jugularis interna, kemudian nanti akan kembali ke jantung ya, ke atrium sebelah kiri. Keliru ya. Sebelah kanan ya. Atrium sebelah kanan ya. Jadi kalau pembuluh darah masuk itu atrium sebelah kanan, tapi nanti kalau masuk ke jantung tuh atrium sebelah kanan. Kemudian saya ulangi ya. Jadi vena sagittalis superior dan vena sagittalis inferior bergabung melalui sinus rectus menuju ke sinus confluen. Kemudian petrosus superior ini akan masuk ke sinus transversus, kemudian ke sinus confluen. Kemudian dari sinus confluen akan masuk ke sinus sigmoid. Kalau petrosus inferior ini langsung masuk ke sinus sigmoid, kemudian menuju ke vena jugularis interna. Berikutnya kita masuk ke meningen. Ada pertanyaankah untuk vaskularisasi? Sepertinya belum ada, dokter. Kalau belum ada, kita lanjut ke meningen. Jadi meningen ini merupakan penutup dari otak dan medula spinalis. Jadi dia merupakan jaringan ikat fibros ya. Di situ juga ada jaringan ikat kolagen maupun jaringan ikat elastin. Kemudian lapisan dari meningen ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu dura mater, arachnoid, dan pia mater. Kalau dura mater itu cirinya dia merupakan jaringan ikat yang keras, kemudian dia ini akan melekat pada permukaan dalam dari skal atau kranium ya, dan vertebra. Nah, kalau yang arachnoid itu lapisannya tipis, kemudian dia terletak di bawah dari dura mater dan bentuknya seperti jaring-jaring laba-laba, kemudian sifatnya transparan. Sedangkan pia mater ini lapisan yang sangat tipis, kemudian dia melekat erat pada permukaan dari otak dan medula spinalis. Selanjutnya, terdapat ruangan-ruangan di antara meningen tadi. Jadi kalau misalnya ruangan yang terletak di antara dura mater dengan periosteum namanya epidural space. Kemudian antara dura mater dengan arachnoid namanya subdura. Antara arachnoid dengan pia mater namanya subarachnoid. Kemudian di ruangan-ruangan tersebut nanti akan berjalan beberapa pembuluh darah ya. Jadi kalau misalnya yang di epidural space yaitu antara kranium dengan dura mater itu nanti akan berjalan arteri dan vena meningia media. Kalau misalnya pembuluh darah arteri meningia medianya pecah, maka akan terjadi perdarahan epidural. Kemudian di antara dura mater dan arachnoid ada subdura. Kalau di subdura ini nanti akan berjalan vena-vena dura mater, kemudian di antara arachnoid dan pia mater ini nanti akan ada subarachnoid. Nah, di sini terdapat namanya bridging vein ya. Kemudian kalau di atas dari pia mater ini nanti akan melekat cabang-cabang dari arteri cerebri anterior, media maupun posterior yang memberikan vaskularisasi ke bagian otak dan arteri-arteri yang memberikan vaskularisasi di daerah medula spinalis.
Ini penjelasan tentang dura mater ya. Jadi dura mater itu adalah lapisan meningen yang paling luar, kemudian dia terdiri dari dua lapisan yaitu periosteal dan meningeal. Nah, di antara periosteal dan meningeal ini nanti berjalan arteri vena ya, vena dura mater. Kemudian kalau periosteal tadi itu melekat di kalvarium bagian dalam, sedangkan meningeal layer itu ada di bawahnya. Kemudian dura mater itu nanti akan masuk ke visura maupun sulcus ya. Jadi kalau cekungan yang dalam itu visura, tapi kalau sulcus itu cekungan yang tidak terlalu dalam. Jadi kalau yang dura mater yang masuk ke visura longitudinalis itu nanti akan membentuk falx cerebri dan falx cerebelli. Kalau falx cerebri itu nanti akan memisahkan hemisfer kanan dan kiri, falx cerebelli memisahkan hemisfer cerebellum kanan dan cerebellum kiri. Kemudian yang disebut dengan tentorium cerebelli itu kalau dia masuk ke sulcus transversus ya, maka dia akan memisahkan antara cerebrum dengan cerebellum. Nah, ini gambarnya ya. Jadi ini dura mater yang masuk ke visura longitudinalis, nanti dia akan membagi hemisfer dari cerebrum kanan kiri, namanya adalah falx cerebri. Kalau yang membagi di sini di bawah, ini nanti yang membagi dua hemisfer cerebellum kanan kiri, namanya falx cerebelli. Kemudian yang menempati sinus transversus ini, atau sulcus transversus maksud saya. Nah, ini adalah tentorium cerebelli yang membagi atau membatasi cerebrum dengan cerebellum. Berikutnya adalah arachnoid. Lapisan arachnoid, tadi lapisan arachnoid itu kan di bawah dari dura mater dan di atas pia mater ya. Jadi di antara dura mater dan pia mater dia sifatnya transparan dan avaskuler. Jadi tidak ada pembuluh darah ya di arachnoid, tapi dia hanya dilewati saja oleh pembuluh darah yang membentuk suatu kayak jembatan-jembatan gitu ya, maka dia disebut dengan bridging vein namanya. Kemudian di arachnoid itu nanti akan ada bentukan yang disebut dengan villi arachnoid. Nah, villi arachnoidalis ini nanti akan masuk ke vena dura mater, di mana fungsinya itu adalah menyalurkan cairan cerebrospinal ke dalam vena dura mater. Nah, ini adalah arachnoid ya, yang bentuknya seperti transparan seperti jaring-jaring. Kemudian di sini ada berjalan pembuluh darah vena dan arteri yang membentuk bridging vein. Kemudian di sini ada villi arachnoidalis. Nah, villi arachnoidalis ini yang masuk ke vena dura mater. Ini nanti akan mengeluarkan cairan cerebrospinal ke vena dura mater. Nah, di dalam ruangan arachnoid ini nanti akan ada cairan cerebrospinal. Berikutnya adalah pia mater. Pia mater ini merupakan lapisan meningen yang melekat erat pada otak, dan di mana di bawahnya ini banyak sekali pembuluh darah yang memberikan vaskularisasi untuk otak, maupun yang melekat di medula itu juga akan ada pembuluh darah yang memvaskularisasi medula spinalis. Di sini dia mengandung jaringan ikat kolagen, kemudian jaringan elastis maupun jaringan retikuler.
Berikutnya ini ruangan-ruangan tadi ya. Ruangan epidural space itu adalah ruangan di antara kalvarium dan dura mater. Jadi di antara kalvarium dan dura mater ini ada celah gitu ya, karena meningen itu tidak melekat erat di daerah kalvarium, sehingga di situ nanti akan berjalan arteri dan vena meningia media, sehingga kalau pecah namanya adalah terjadi perdarahan epidural. Kemudian ruangan berikutnya adalah subdural. Subdural ini berada di bawah dura mater, jadi di antara dura mater dan arachnoid. Kemudian di sini kan tadi berisi vena-vena subdura. Kalau misalnya ada pecah pembuluh darah vena-vena di daerah dura mater ini, maka akan terjadi perdarahan yang disebut perdarahan subdural. Nah ini ya, jadi kalau perdarahan di epidural karena pecahnya arteri meningia media, maka namanya adalah perdarahan epidural. Perdarahan epidural ini dia cukup sekitar 2 cc gitu aja ya, bekuan darah itu sudah mampu menekan bagian-bagian dari otak. Biasanya dia ada di sisi sebelah temporal ya. Jadi temporal itu adalah keluarnya dari arteri meningia media. Jadi kalau misalnya ada trauma kepala di daerah temporal sampai parietal, jadi sisi kepala sebelah kanan dan kiri ya, sisi kanan kiri ini biasanya kalau misalnya traumanya di sisi kanan, maka kranium itu fraktur, kemudian dia merobek dari pembuluh darah arteri meningia media sebelah kanan, maka akan terjadi kondisi seperti ini. Ada bekuan darah di area epidural sehingga menekan bagian otak di sekitarnya. Kemudian kalau yang vena-vena di dura mater yang pecah, ini nanti akan menyebabkan perdarahan yang disebut dengan perdarahan subdura. Jadi dia lebih banyak bekuan darah yang terbentuk itu lebih banyak. Kemudian kalau misalnya pecahnya di arachnoid ya, jadi kalau ada bridging vein yang pecah, kemudian perdarahannya ini akan masuk ke ruangan subarachnoid sehingga bercampur dengan cairan cerebrospinal, maka perdarahannya disebut dengan perdarahan subarachnoid. Kalau yang cabang-cabang pembuluh darah di dalam otak, biasanya cabang dari arteri cerebri media yang memberi vaskularisasi di daerah diencephalon dan basal ganglia ini pecah, maka namanya adalah perdarahan intrakranial. Berikutnya adalah subarachnoid tadi. Kalau ruangan subarachnoid itu kan di antara arachnoid dan mater ya. Di sini banyak terdapat cairan cerebrospinal. Berikutnya adalah sistem ventrikel. Kalau kalian masih ingat dari embriologinya, jadi sistem ventrikel ini kan dibentuk dari rongga yang terdapat di dalam neural tube ya. Nah, nanti kan neural tube tadi kan akan membentuk 3 tonjolan, proencephalon, mesencephalon, dan romencephalon. Proencephalon yang atas itu nanti akan berubah menjadi telencephalon dan diencephalon, sedangkan mesencephalonnya tetap tidak berubah karena dia tertekan perkembangan antara proencephalon dan romencephalon. Kalau romencephalonnya dia akan berubah menjadi mesencephalon sehingga berubah menjadi pons dan cerebellum, sedangkan mielencephalon berubah menjadi medulla oblongata. Kemudian bagian kauda dari neural tube tadi akan berubah menjadi
medula spinalis. Nah, rongga yang terdapat di hemisfer atau telencephalon itu nanti akan berubah menjadi ventrikel lateral kanan kiri. Sedangkan yang rongga di diencephalon akan berubah menjadi ventrikel 3. Kemudian yang di mesencephalon berubah menjadi ventrikelnya adalah ductus aqueductus sylvii. Kemudian di daerah belakang dari pons dan medula oblongata itu nanti akan membentuk ventrikel keempat. Kemudian di dalam medula spinalis melalui kanalis centralis ya, itu nanti akan terbentuk ventrikel kanalis centralis. Jadi ventrikel-ventrikelnya yang pertama adalah ventrikel lateral ya. Ventrikel lateral ini terdapat di daerah korteks cerebri. Kemudian antara kanan dan kiri itu nanti akan dihubungkan oleh foramen Monro. Kemudian dia akan masuk ke ventrikel 3 yang ada di diencephalon. Selanjutnya ventrikel 3 akan masuk ke ventrikel 4 melalui ductus aqueductus sylvii. Ini merupakan suatu saluran yang sempit gitu ya, yang terdapat di mesencephalon. Kemudian dari aqueductus sylvii akan menuju ke ventrikel 4 yang ada di belakang dari pons dan medula oblongata. Selanjutnya dari ventrikel 4 ini nanti akan ada lubang-lubang ya, yang merupakan pintu masuknya ke subarachnoid. Yang pertama adalah 2 lubang di lateral, namanya adalah foramen Luska. Kemudian di medial, 1 di medial namanya foramen Magendie. Kemudian yang berikutnya adalah 2 yang masuk ke medula spinalis ya, yang disebut dengan kanalis centralis. Berikutnya adalah proses pembentukan dan sirkulasi dari cairan cerebrospinal. Cairan cerebrospinal ini dibentuk di processus choroideus atau plexus choroideus yang ada di ventrikel lateral terutama ya. Kemudian bisa di ventrikel 3 maupun ventrikel 4. Yang terbanyak adalah memang di ventrikel lateral. Setelah dikeluarkan di ventrikel lateral, maka cairan cerebrospinal tadi akan melalui foramen Monro menuju ke ventrikel 3. Setelah itu melalui ductus aqueductus sylvii menuju ke ventrikel 4. Nah, dari ventrikel 4 ini kan tadi ada lubang-lubang ya. Yang ke medial adalah foramen Magendie, yang lewat lateral adalah foramen Luska, kemudian yang masuk ke medula spinalis menjadi kanalis centralis. Nah, dari lubang-lubang tersebut nanti akan menuju ke ruangan subarachnoid. Nah, dari ruangan subarachnoid ini nanti cairan akan bergerak ke atas. Dia akan nanti bermuara ke dura mater ya. Jadi nanti melalui villi arachnoidalis, cairan tadi akan masuk ke vena-vena di dura mater. Untuk suplai dari ventrikel, jadi pembuluh darah untuk sistem ventrikel, untuk plexus choroideus yang berada di ventrikel lateral itu berasal dari arteri choroidal anterior yang merupakan cabang dari arteri carotis interna, kemudian juga berasal dari arteri choroidal posterior yang merupakan cabang dari arteri cerebri posterior. Kemudian pembuluh darah ini
berperan untuk pembentukan cairan cerebrospinal ya yang ada di plexus choroideus. Kemudian untuk ventricle 3 ini pembuluh darahnya berasal dari arteri choroidal posterior. Kemudian untuk ventricle 4 ini dia mendapat vaskularisasi dari arteri cerebellaris posterior anterior inferior yang merupakan cabang dari arteri basilaris. Cairan cerebrospinal ini pembentukannya melalui proses ultrafiltrasi ya. Jadi dari pembuluh darah plasmanya akan masuk ke ependim ya. Dari sel ependim nanti akan masuk ke ventricle. Kemudian fungsi dari cairan cerebrospinal yang pertama menyalurkan nutrisi, kemudian mengangkut sisa-sisa metabolisme, dan juga proteksi sebagai peredam dari otak itu sendiri. Yang utama menghasilkan cairan cerebrospinal adalah ventricle lateralis. Nah, di dalam sistem ventricle ini cairan cerebrospinal itu jumlahnya adalah 150 mili, di mana 125 milinya berada di subarachnoid, sedangkan 25 milinya berada di dalam di dalam sistem ventricle itu sendiri. Jadi ventricle lateral, ventricle 3, kemudian aqueductus sylvii dan ventricle 4 serta canalis centralis. Nah, dia dipertahankan tetap dalam jumlah normalnya adalah 150 mili di dalam sistem ventricle tadi ya. Jadi di ventricle itu sendiri dan di ruang subarachnoid. Kemudian proses pembentukannya dalam satu hari itu antara 400 sampai 600 mili. Jadi dia dibentuk, kemudian dia harus dikeluarkan. Jadi tidak boleh aliran tadi itu tersumbat, karena dia akan menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan di dalam ventricle. Nah, kalau tekanan di dalam ventricle itu meningkat, maka dia akan menekan daerah sekitarnya. Jadi ini gambarnya ya, tadi kan dari ventricle lateral masuk ke ventricle 3, ke aqueductus sylvii, ventricle 4, kemudian ke ruangan subarachnoid melalui foramen tadi, kemudian ke villi arachnoidalis, sehingga nanti dihasilkan kemudian dibuang gitu ya, sehingga di dalam sistem ini dipertahankan 150, tidak berlebih. Misalnya terjadi proses sumbatannya misalnya ada di ductus aqueductus sylvii ini yang paling sering, karena memang salurannya sangat sempit ya, sehingga di sini paling sering menyebabkan sumbatan. Maka cairan yang berasal dari ventricle lateral dan ventricle 3 itu tidak bisa masuk ke ventricle 4. Akibatnya apa? Akibatnya cairan di sini akan bertambah banyak. Karena dia bertambah banyak, ruangannya kan sudah terbatas, maka dia akan menekan ke otak bagian sekitar, menekan otak di sekitarnya. Jadi bisa ke atas, ke samping, ke bawah ya, semuanya akan tertekan, sehingga dia akan menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial dan penekanan ke daerah otak. Nah, tergantung daerah otak mana yang ditekan. Kalau misalnya ke arah depan itu kan daerah frontal. Kita tahu frontal itu kan biasanya sebagai pusat kesadaran, pusat gerakan, kemudian pusat memori dan lain sebagainya ya. Nah, di sini nanti akan mengalami gangguan. Mungkin dia menjadi terganggu kesadarannya. Mungkin juga bisa terjadi kejang.
Kalau misalnya ke arah belakang, di mana belakang ini adalah fungsinya adalah untuk penglihatan, dia juga akan mengalami gangguan penglihatan. Kalau misalnya ke bawah penekanannya di sini kan ada midbrain, ada pons ya, di mana midbrain ini kan ada yang disebut dengan formatio reticularis dan dia berperan penting dalam proses bangun dan tertidur. Nah, di sini kalau terjadi penekanan, maka pasiennya akan mengalami ngantuk terus menerus ya. Jadi tidak bisa mempertahankan kesadarannya. Jadi bangun tidur, kemudian misalnya dirangsang gitu, bangun, habis itu tidur lagi, bangun tidur lagi gitu. Jadi dia tidak mampu mempertahankan kesadarannya. Itu kalau yang tertekan itu di daerah formatio reticularis sehingga menjadi inaktif, maka dia akan menjadi tidur yang berkepanjangan. Dan dalam sehari itu dia mungkin tidur terus gitu ya, nanti dibangunkan tidur lagi. Jadi memang ada penekanan dari formatio reticularis di midbrain tadi. Kemudian komposisi dari cairan cerebrospinal, dia itu sifatnya jernih, tidak berwarna dan transparan, kemudian pH-nya itu basa, terus dia diproduksi sekitar 0,3 mili per menit. Kemudian BC-nya sekitar 1,005, 99% terdiri dari air dan 0,87%-nya adalah bahan-bahan yang terlarut. Kemudian elektrolit yang banyak di cairan cerebrospinal itu adalah terutama kalium dan klorida, kemudian ada glukosa dan protein. Jadi komposisinya ini hampir sama dengan komposisi dari cairan plasma darah. Kemudian proses pembentukan dari cairan cerebrospinal itu adalah melalui ultrafiltrasi ya. Jadi nanti akan ada sekresi yang secara langsung dari plexus choroideus atau ada proses filtrasi dari pembuluh darah di kapiler di daerah plexus choroideus menuju ke sel ependim, kemudian dari sel ependim masuk ke ventrikel. Ini adalah prosedur untuk pengambilan cairan cerebrospinal. Indikasinya misalnya diduga ada pasien dengan infeksi meningen atau ensefalitis ya. Bisa kita lakukan pengambilan sampel dari cairan cerebrospinal. Namanya adalah lumbal fungsi. Nah, mekanismenya atau caranya pasien harus duduk dengan posisi seperti ini ya, agak dungkuk gitu supaya segmen intervertebralisnya terbuka. Kemudian nanti akan dianestesi setinggi lumbal 3 dan lumbal 4. Jadi tidak boleh di setinggi lumbal 1 atau 2 karena medula spinalis itu berhentinya ada di lumbal 1, 2. Sehingga kalau misalnya kita tusuk di daerah intervertebralis lumbal 1 atau lumbal 2 itu nanti akan merusak medula spinalis. Nah, kalau medula spinalisnya rusak, maka akan menyebabkan gangguan di mana kita tahu bahwa medula spinalis kan berjalannya jarak sensoris dan motoris ya, sehingga akan terjadi misalnya dia tidak bisa merasakan rangsangan raba, kemudian juga ekstremitasnya mengalami kelumpuhan, kemudian juga ada gangguan dari sistem otonom. Jadi lumbal fungsinya diletakkan atau disuntikkan di lumbal 3 dan 4. Berikutnya adalah blood-brain barrier. Jadi blood-brain barrier ini merupakan membran semi-permeable antara pembuluh darah dan jaringan interstisial di
otak. Nah, blood-brain barrier ini disusun oleh yang pertama adalah sel endotel, yang kedua sel perisit, kemudian sel astrosit. Fungsinya itu adalah sebagai barrier atau pelindung gitu ya dari bahan-bahan yang bersifat toksik, apakah itu virus, mikroba, atau obat-obatan yang sifatnya toksik atau hasil sisa metabolisme yang sifatnya toksik, sehingga tidak mengganggu dari neuron-neuron yang ada di otak. Kemudian siapa saja yang bisa menembus ya. Jadi yang bisa menembus blood-brain barrier ini adalah materi-materi yang sifatnya lipofilik, artinya larut di dalam lemak sehingga dia bisa mudah menembus membran. Kemudian juga yang bermuatan positif dan berat molekulernya itu kurang dari 400 Dalton, sehingga dia bisa menembus celah-celah di antara sel endotel yang kemudian dia nanti begitu masuk sebenarnya dia sudah harus menembus dulu astrosit ya. Nah, setelah dia menembus endotel, menembus astrosit, baru dia nanti harus dimatikan atau difagosit oleh sel mikroglia. Nah, kalau proses fagosit itu gagal, maka terjadilah penyebaran infeksi atau mungkin toksin itu bisa masuk ke dalam jaringan interstisial yang ada di otak sehingga bisa mengganggu neuron itu sendiri. Nah, ini modelnya. Jadi kalau blood-brain barrier itu dibentuk oleh kapiler-kapiler yang ada di pembuluh darah otak, kemudian ada sel perisit, kemudian ada sel astrosit ya. Jadi kalau misalnya ada mikroba atau toksin yang ada di dalam pembuluh darah, maka dia harus bisa melewati tight junction. Tight junction itu hubungan antar sel epitel di endotel yang sangat erat. Tadi kan kalau bahannya itu ukurannya kurang dari 500 Dalton atau dia larut dalam lemak itu akan mudah masuk. Tetapi kalau dia ukurannya besar kemudian juga tidak larut lemak maka dia akan sulit. Setelah masuk nanti dia akan menembus perisit kemudian menembus astrosit. Nah, di sini nanti astrosit yang bertugas untuk kalau ada toksin-toksin itu yang menetralisir ya, atau yang mengambil semua untuk dinetralkan kemudian dibuang lagi ke pembuluh darah sehingga tidak meracuni sel neuron. Kalau misalnya bakteri atau mikroba nanti yang mematikan itu adalah mikroglia sehingga neuron ini aman dari bahan-bahan yang sifatnya merusak. Nah, ini berbeda dengan blood CSF barrier. Jadi kalau blood CSF barrier itu ini pembuluh darah kapiler yang ada di plexus choroideus itu sel endotelnya sangat renggang. Jadi jarak antar sel endotelnya itu lebar, maka semua komponen yang ada di pembuluh darah yang ukurannya lebih kecil dari celah antar endotel ini bisa masuk ke sel-sel ependim, kemudian baru dari sel ependim dikeluarkan lagi melalui masuk ke dalam sistem ventrikel. Nah, bahan-bahan yang sifatnya toksik dan ukurannya lebih kecil dari celah antar endotelnya ini pasti bisa masuk ke ependim, kemudian dari ependim masuk ke ventrikel.